Ada beberapa penerapan ekonomi dari konsep deret. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Ini yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang model perkembangan usaha. Maksudnya seperti apa? Jadi jika perkembangan variabel-variabel tentu dalam kegiatan usaha, baik itu produksi, kemudian biaya, kemudian pendapatan, penggunaan tenaga kerja atau penanaman modal. Jadi ini adalah beberapa variabel dalam kegiatan usaha gitu ya. Itu terjadi pertambahan secara konstan. Ya, kata kuncinya ada di situ. Ada pertambahan secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Ini ya, ini adalah kata kuncinya. Maka yang seperti itu akan berlaku konsep deret hitung. Nah, ini ya, kalau dia ada pertambahan secara konstan dari satu periode ke periode, maka bisa kita gunakan konsep deret hitung. Nah, prinsip-prinsip di deret hitung nanti akan bisa kita gunakan untuk menganalisis perkembangan variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ke contoh kasus. Misalkan ada sebuah perusahaan jamu rosok itu menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Dan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan itu mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Nah, ini kalian lihat bahwa nilai mula-mulanya adalah 3.000 dan ada penambahan secara konstan gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ini ada penambahan sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Berarti ada pertambahan setiap bulan dan pertambahannya itu konstan, yaitu 500 bungkus. Nah, pertanyaannya, jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menerapkan konsep deret hitung. Kita lihat penyelesaiannya. Prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di atas karena produksi meningkat secara konstan tiap bulan. Ini ya, bisa diterima ya. Karena ada pertambahan sebanyak 500 setiap bulan dan pertambahannya itu konstan, maka kita bisa menerapkan deret hitung. Nah, dari permasalahan berarti diketahui tadi yang pertama, perusahaan itu menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksi. Maka dengan kata lain, secara matematis bisa saya tuliskan bahwa A atau U1-nya itu sama dengan 3.000. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Dengan kata lain, ini penambahan ini adalah B-nya, yaitu 500. Nah, yang ditanyakan tadi adalah berapakah jamu yang dihasilkan perusahaan pada bulan kelima, maka itu sama artinya dengan U5. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah berapakah seluruh jamu yang dihasilkan sampai bulan kelima, atau dengan kata lain yang ditanyakan adalah S5. Nah, menggunakan rumus-rumus pada deret hitung akan kita dapatkan untuk U5 sendiri itu sama dengan A ditambah 4B atau 3.000 ditambah dengan 4 dikalikan 500 sama dengan 5.000. Kemudian untuk S5 itu kita menggunakan rumus SN. Jadi 5/2 atau N/2 dikalikan dengan 2 dikalikan A nya adalah 3.000 ditambah dengan N-1, N nya adalah 5 dikurangi 1 dikalikan 500. Ini untuk B nya, sehingga kita dapatkan untuk S5 ini adalah 20.000. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa jamu yang dihasilkan perusahaan pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus dan seluruh jamu yang dihasilkan sampai bulan kelima adalah 20.000 bungkus. Itu ya. Saya kira gampang sekali untuk contoh penerapan ini. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua pada model perkembangan usaha. Oke, kita lihat dulu permasalahannya. Misalkan besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya 720 juta pada tahun kelima dan 980 juta pada tahun ketujuh. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, karena ada kata-kata seperti ini akan memudahkan kita bahwa nanti pasti yang digunakan adalah konsep deret hitung.
berapa perkembangan penerimaannya per tahun, berapa besar penerimaan pada tahun pertama, dan pada tahun berapa penerimaan sebesar 460. Berarti ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah berapa perkembangan penerimaannya per tahun, kemudian berapa besar penerimaannya pada tahun pertama, dan pada tahun berapa penerimaannya sebesar 460 juta. Nah, untuk penyelesaian kasus semacam ini tentu saja kita harus menentukan dulu yang diketahui. Nah, dari yang diketahui kita tahu bahwa hasil penjualan barang pada tahun kelima itu 720, atau secara matematis bisa kita tuliskan bahwa U5-nya sama dengan 720. Kemudian hasil penjualan barang pada tahun ke-7 itu 980. Dengan kata lain kita bisa menuliskan U7-nya adalah 980. Kemudian yang ketiga, hasil penjualan barang itu pada tahun ke N, di mana nanti N-nya ini akan dicari, itu adalah 460. Dengan kata lain bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan UN sama dengan 460. Kemudian untuk yang ditanyakan tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah perkembangan penerimaannya per tahun, atau dengan kata lain itu kita mencari B. Kemudian penerimaan pada tahun pertama itu adalah kita mencari A, dan pada tahun berapa penerimaannya sebesar 460 juta itu dengan mencari N. Nah, sesudah ini kita bentuk persamaan dulu dari yang diketahui. U5 sama dengan 720, U7-nya 980, kita bentuk persamaannya. U5 itu sama dengan A ditambah 4B sama dengan 720, ini persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah 980 sama dengan A ditambah 6B, ini didapatkan dari persamaan U7 ya, dengan memasukkan rumus U7. Nah, kita lakukan eliminasi untuk persamaan 1 dan 2. Nah, ternyata kita dapatkan B-nya, yang kita eliminasi adalah A-nya. Yang kita dapatkan adalah B sama dengan 130. Artinya pertanyaan yang pertama sudah terjawab. Berapakah penambahan setiap tahunnya? Bisa kita jawab bahwa perkembangan penerimaan per tahun adalah 130 juta. Kemudian sudah dapat B sama dengan 130 juta, maka kita bisa mencari A-nya atau penerimaan pada tahun pertama dengan memasukkan pada persamaan 1, substitusi B-nya sama dengan 130, masukkan ke persamaan 1, A ditambah 4 dikalikan 130 sama dengan 720. Nah, kita dapatkan di sini A-nya adalah 200. Nah, sehingga penerimaan pada tahun pertama adalah 200 juta. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu kapan atau tahun keberapa nanti penerimaannya menjadi 460. Nah, untuk menentukan ini masukkan persamaan bahwa UN sama dengan 460. UN ini bisa kita cari dari A dikalikan N dikurangi 1 kalikan B sama dengan 460. Kemudian substitusikan A sama dengan 200 dan B sama dengan 130 ke persamaan. Masukkan ini nilai tersebut, kemudian lakukan penyelesaian persamaan linier satu variabel, variabelnya ini N, sehingga didapatkan N sama dengan 3. Nah, jadi penerimaan sebesar 460 juta itu terjadi pada tahun ketiga. Penerapan ekonomi konsep deret yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang model bunga majemuk. Apakah itu model bunga majemuk? Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini nanti kita dapat menghitung misalnya berapa pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya. Jadi di dalam model bunga majemuk itu bunga itu akan kita sesuaikan dengan pokoknya. Jadi semakin besar pokoknya maka akan semakin besar bunganya. Untuk setiap periodenya nanti besarnya bunga itu akan berbeda-beda tergantung pada pokok pinjamannya. Nah, dengan model bunga majemuk nanti akan bisa kita prediksi pengembalian kredit di masa yang akan datang. Kemudian atau sebaliknya dengan model bunga majemuk nanti kita juga akan bisa menentukan seandainya diketahui pengembalian kredit di masa yang akan datang itu sekian, maka kita akan bisa menentukan kira-kira nilainya di masa sekarang itu berapa.
Nah, bunga majemuk sendiri itu diperoleh dari suatu investasi dengan jangka waktu tertentu dan dibayarkan pada interval waktu yang seragam. Eh, Maksudnya seperti ini, bahwa bunga majemuk itu akan diperoleh dalam ketika kita menginvestasikan di dalam suatu waktu tertentu dan periodenya itu sama gitu ya, periodenya itu sama. Nah, semua bunga yang dibayarkan itu akan dihitung berdasarkan pokok simpanan ditambah dengan akumulasi bunga yang didapat sebelumnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nanti besarnya bunga untuk setiap periode itu tidak akan sama. Karena apa? Karena pokoknya itu akan bertambah sesuai dengan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Nah, oleh karena itu bunga majemuk disebut juga bunga berbunga. Nah, ini ya. Jadi itu kenapa? Karena sudah berbunga terus dibungakan lagi. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan melihat ilustrasinya. Misalkan saya memiliki suatu modal awal P yang dibungakan secara majemuk dengan suku bunga I dan lama pengembalian atau periodenya N, maka dapat ditentukan nilai modal akhir atau FN sebagai berikut. Besar modal pada akhir periode bunga pertama ini F1 nya itu bisa didapatkan dari P ditambah dengan IP. P ini adalah pokoknya ditambah dengan bunga dikalikan pokok. Prosentase I nya ini berupa persentase yang nanti kecil ini dikalikan P. Ini untuk periode yang pertama. Untuk periode yang kedua artinya pokoknya adalah F1 ditambah dengan I atau tingkat bunganya. Nah, ini dikalikan dengan F1 ini ya. Nah, F1 sendiri ini bisa diubah menjadi P ditambah dengan IP. F1 ini bisa diubah jadi P ditambah IP. Kemudian kita kumpulkan suku yang sejenis, kita dapatkan disata sederhanakan menjadi ini. Nah, kemudian untuk F3 lakukan hal yang sama, bahwa F3 itu adalah F2 ditambah dengan I dikalikan F2. Kemudian kita jabarkan bahwa F2 itu adalah P dikalikan 1 plus I kuadrat. Ini F2 nya juga diganti, kemudian kita sederhanakan, kita dapatkan P dikalikan 1 ditambah I pangkat 3. Jika iterasi ini kita lanjutkan, maka besar modal pada akhir periode bunga ke N atau FN itu akan sama dengan FN min 1 gitu ya. Karena kalau ini 3 kan tadi F nya 2, kalau ini 2 ini 1 gitu ya. Ditambah dengan I dikalikan FN min 1, kemudian kita jabarkan sehingga besarnya modal akhir itu bisa kita tentukan dengan cara P dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N. Jadi nilai modal akhir setelah dibungakan selama N periode secara majemuk itu dapat dirumuskan Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, kalau kita perhatikan ini mirip dengan rumus deret ukur UN sama dengan AR dipangkatkan N-1. Keduanya identik, P itu identik dengan A ini ya. Kemudian untuk 1 ditambah I ini itu identik dengan R ini sama 1 tambah I nya sama dengan R, dan Fn itu identik dengan UN ditambah 1 di dalam deret ukur. Nah, seperti itu. Nah, rumus di atas mengandung anggapan tersirat bahwa bunga itu diperhitungkan atau dibayarkan 1 kali setahun. Kalau seperti ini ya, pada umumnya disajikan per tahun memang bunganya, yaitu biasanya ada tulisan PA di sini. PA ini maksudnya per annum. Nah, per annum ini berarti bahwa tingkat bunganya itu disajikan atau diberikan per tahun. Jika bunga diperhitungkan dibayarkan lebih dari 1 kali, nah per tahun maksudnya, maka misalnya M kali masing-masing itu ada I per M termin, I per M per termin dalam setahun. Maka di masa mendatang modal akhir itu menjadi Fn sama dengan P dikalikan 1 ditambah I per M dipangkatkan M dikalikan N.
suku I ditambah I, 1 ditambah I dan 1 ditambah I per M dalam dunia bisnis disebut sebagai faktor bunga majemuk atau compounding interest factor, yaitu suatu bilangan yang lebih besar dari satu yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Jadi ini rumus ini biasanya kita gunakan kalau bunga itu dibungakan tidak per tahun, misalkan dibungakan harian, dibungakan per bulan, atau 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali, atau per semester, dan lain-lain gitu ya. Ini nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kita perhatikan contoh. Baiklah, kita lanjutkan pada contoh kasus untuk bunga majemuk. Jadi misalkan di sini ada seseorang yang bernama Randi meminjam uang 10 juta pada sebuah bank dengan suku bunga majemuk 5% per tahun dan jangka waktu pengembaliannya adalah 3 tahun. Jadi penting sekali untuk menentukan besarnya bunga majemuk ini. Yang pertama yang harus kalian tentukan adalah yang diketahui gitu ya. Di sini sudah diketahui bahwa pokok pinjamannya adalah 10 juta, kemudian bunganya adalah 5% per tahun I-nya, kemudian jangka waktu pengembaliannya adalah 3 tahun, ini adalah periodenya. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan bagaimana sih besar pengembaliannya. Jadi yang ditanya itu adalah modal akhirnya atau berapa besar yang harus dikembalikan kepada bank oleh Randy ketika yang pertama bunganya dimajemukkan per tahun, atau yang kedua bunganya dimajemukkan per bulan, atau bunganya dimajemukkan per semester. Ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda meskipun sebenarnya tingkat bunganya itu sama, yaitu 5% per tahun. Untuk yang pertama sudah kita tentukan yang diketahui, yaitu B-nya adalah 10 juta, ini adalah 5%. Nah, ini untuk I ini harus kalian nyatakan dalam diubah dulu dari persen menjadi desimal ya. Jadi yang awalnya tadi adalah 5% itu harus diubah menjadi untuk desimal dengan membagi 100, yaitu 0,05 per annum ya. Ini jangan lupa untuk menentukan, tapi pada umumnya memang dinyatakan per annum. Kemudian untuk N-nya sama dengan 3. Yang pertama besar pengembalian bunga dimajemukkan per tahun. Kita hitung, kalau dimajemukkan per tahun berarti bisa kita tulis menggunakan rumus yang pertama, yaitu Fn sama dengan P dikalikan 1 ditambah I dipangkatkan N. Karena periodenya 3 berarti Fn-nya sama dengan 3, berarti F3 sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,05 dipangkatkan 3. Nah, dari sini kita hitung, kita dapatkan 11.576.250. Jadi besar pengembalian pada tahun ketiga itu sebesar 11.576.250 rupiah. Nah, seperti ini kalau dia dimajemukkan per tahun. Nah, nanti kita bandingkan kalau dia dimajemukkan per bulan ya. Kalau dimajemukkan per bulan itu artinya M-nya 12, atau selama 1 tahun dia nanti akan dibungakan sebanyak 12 kali ya. Karena setahun 12 bulan artinya dalam setahun dibungakan secara majemuk sebanyak 12 kali. Maka kita gunakan rumus yang kedua. Fn itu sama dengan P dikalikan 1 ditambah I per M dipangkatkan M pangkat N. Fn-nya atau F3-nya karena N-nya sama dengan 3, tetap pokoknya 10 juta ditambah 1 dikalikan 1 ditambah 0,05, ini tadi I-nya dibagi dengan 12 dipangkatkan 3 dikalikan 12, kita dapatkan 11.614.722,31. Kalau kita bandingkan ini ya pengembaliannya lebih besar. Kenapa? Karena setiap bunganya dibungakan itu ya, dibungaikan sebanyak 12 kali, jadi hasilnya berbeda. Nah, kemudian begitu juga dengan per semester. Kalau per semester karena 1 tahun itu ada 2 semester, maka M-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita masukkan M-nya sama dengan 2, kita dapatkan 11.596. Nah, ini nilainya lebih besar dari yang per tahun, tapi dia lebih kecil dari yang per bulan. Kenapa? Karena dia hanya dibungakan sebanyak 2 kali setahun. Itu untuk
contoh penghitungan modal akhir pada bunga majemuk. Masih pada kasus bunga majemuk ya, kita ke contoh keempat atau kasus keempat pada penerapan ekonomi dari deret. Misalkan ini Jessie menabung di bank yang memiliki suku bunga majemuk 12% PA. Ternyata setelah 5 tahun tabungan Jessie menjadi 91.641.767,53 rupiah. Berapakah besar uang yang ditabung Jessie? Jadi kalau yang di kasus 3 tadi kita menentukan modal akhir, yang di sini malah dibalik ya. Kita akan menentukan mula-mula itu uangnya Jessie itu berapa. Kalau dengan bunga 12% PA selama 5 tahun dia itu mendapatkan sekian ya, 91 juta sekian. Nah, untuk menentukan ini tulis dulu yang diketahui. Kalau tadi itu yang diketahui P, biasanya ini yang diketahui justru FN. Nah, atau F5 ya, karena N nya sudah jelas sama dengan 5. F5 sama dengan 91 juta sekian. Kemudian I nya 12%, jangan lupa diubah dalam bentuk desimal 0,12 per annum, N nya sama dengan 5. Nah, kita masukkan ke rumusnya, FN nya masukkan, kemudian karena ini dibungakan majemuk per tahun, tidak ada keterangan, maka kita majemukkan per tahun. Rumus yang pertama yang kita pakai 1 ditambah 0,12 dipangkatkan 5. Untuk P nya itu sama dengan 91 juta sekian dibagi dengan ini ya, dibagi dengan 1 ditambah 0,12 pangkat 5. Kemudian gunakan kalkulator untuk menentukan, sehingga diperoleh prinsipal atau pokok dari pinjaman itu adalah 52 juta. Jadi awal mula Jessie itu 5 tahun yang lalu nabung 52 juta, sekarang jadi 91 juta sekian. Nah, seperti itu untuk menentukan prinsipal atau nilai mula-mula. Oke, materi terakhir untuk atau penerapan ekonomi deret yang terakhir itu adalah tentang model pertumbuhan penduduk. Jadi kalau model perkembangan usaha tadi kita menggunakan prinsip-prinsip pada deret hitung. Untuk model pertumbuhan penduduk ini kita nanti menggunakan penerapan deret ukur ya. Jadi ini dikatakan bahwa model pertumbuhan penduduk itu adalah penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi, adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Jadi deret ukur digunakan untuk menaksir jumlah penduduk. Nah, ini teori ini diungkapkan oleh Malthus, yang mengatakan Malthus itu bilang bahwa penduduk dunia itu tumbuhnya mengikuti pola deret ukur, sehingga secara matematis itu dapat dirumuskan PT itu adalah banyaknya penduduk pada tahun pertama atau basisnya itu sama dengan P1 itu adalah PT itu adalah banyaknya penduduk pada tahun ke-T, P1 itu adalah banyaknya penduduk pada tahun pertama atau basisnya. Kemudian R ini adalah rasionya ya kalau di dalam deret ukur, dimana R ini sendiri itu bisa ditentukan dari R besar. Hati-hati, dia ada R besar ada R kecil. R besar ini bisa ditentukan dari 1 ditambah dengan R dipangkatkan T dikurangi 1. Jadi ini mirip dengan rumusnya deret ukur. Sedangkan T sendiri itu adalah indeks waktu atau tahun. Untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung ke kasusnya, ke contohnya. Ini tentang jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhannya adalah 0,7% per tahun. Kita akan menghitung jumlah penduduk Indonesia tahun 2045. Kemudian yang berikutnya, jika mulai tahun 2045 pertumbuhannya naik menjadi 1,2%, berapa banyak penduduk Indonesia 10 tahun kemudian. Oke. Nah, jadi kalau ini naik di 2045 itu ternyata naik 1,2%, nanti 10 tahunnya berapa? Nah, dari kasus ini diketahui bahwa P1-nya itu adalah 269,6 atau basisnya penduduk mula-mulanya adalah 269,6. Kemudian untuk R-nya sendiri itu adalah 0,7% per tahun, atau bisa kita nyatakan dalam 0,007 diperoleh dari 0,7 dibagi 100. Kemudian R besarnya itu diperoleh dari 1 ditambah R kan ya,
berarti 1 ditambah 0,07 atau sama dengan 1,007. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah P tahun 2045, atau di sini sama dengan P26. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ini PT itu banyaknya penduduk pada tahun ke T. Jadi kalau pertamanya dari 2020 ke 2045 itu kan 25 tahun yang akan datang gitu ya. Berarti karena P1 nya itu di tahun 2020, berarti untuk 2045 itu sama dengan P26. Kemudian untuk P 10 tahun kemudian setelah 2045 atau sama dengan P11 gitu ya, 10 tahun kemudian setelah tahun 2045. Jadi yang nanti jadi basisnya adalah ini P26. Kemudian kita akan mencari P11. Jadi P26 ini akan menjadi P1 untuk tahun 2045. Nah, kita lihat sekarang jawabnya. Jadi untuk P tahun 2045 atau P26 itu kita gunakan A dikalikan P1 dikalikan R besar dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, T dikurangi 1. Jadi 269,6 dikalikan 1,007 dipangkatkan 25. 25 ini diperoleh dari 26 dikurangi 1. Sedangkan 1,007 ini dari niat 1 ditambah R kecil sama dengan 320,96. Jadi jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 itu diduga sama dengan 320,96. Ini jadi masih berupa prediksi ya, cuma prediksi sesuai dengan teorinya Malthus bahwa pertumbuhan penduduk itu sesuai dengan deret ukur. Baiklah, kita lanjutkan pada jawaban untuk pertanyaan yang ke B, yaitu jika mulai tahun 2045 pertumbuhannya naik menjadi 1,2%, berapa banyak penduduk Indonesia 10 tahun kemudian? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ke B ini memang masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang ke A, yaitu berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh akan ditentukan jumlah penduduk 10 tahun kemudian setelah tahun 2045. Jadi ini untuk tahun 2045 ini atau 320,96 ini akan menjadi P1 nya, atau dengan kata lain karena dari 2045 mau dicari 10 tahun kemudian, berarti sama artinya kita mencari P11 di mana P1 nya adalah ini. Jadi P1 adalah 320,96, R nya tadi setelah 10 tahun kan berubah jadi 1,2% atau sama dengan 0,012. Nah, jadi kita tidak menggunakan R besar 0,007 lagi. Kenapa? Karena ada perubahan. Kemudian untuk R nya itu sama dengan 1 ditambah 0,012 atau sama dengan 1 di 0,12. P10 nya atau sama dengan P11 itu bisa kita cari menggunakan rumus P1 dikalikan 1 ditambah dengan R dipangkatkan 11 dikurangi 1 atau 10 dikurangi 1 diperoleh 847,75. Jadi 10 tahun kemudian setelah tahun 2045 penduduk Indonesia adalah 847,75 juta jiwa. Baiklah, sekian untuk materi mata kuliah matematika ekonomi kali ini. Untuk selanjutnya kalian bisa mencoba latihan yang diberikan di e-learning dan mengerjakan tugas quiz online gitu ya, pada e-learning kalian masing-masing. Sekian untuk hari ini, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.